tentunya ini juga sudah mulai diinisiasi oleh bupati yang baru, Pak, untuk melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah yang baik. Bagaimana caranya petani tembakau itu juga bisa terangkat, harga juga bisa terangkat, dan para petaninya juga bisa diperhatikan oleh pemerintah daerah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wahyudi, anggota DPRD Kabupaten Sumeneb. Kebetulan sekarang di posisi sebagai Wakil Ketua DPRD dari fraksi Demokrat yang meliputi Dapil 4, yaitu Kecamatan Ambunten, Rubaru, Dasuk, dan Pasongsongan. Saya terjun di dunia politik itu sebenarnya semangat dulu ya, ketika saya masih aktif di mahasiswa gitu, karena memang saya ini kan bisa dibilang organisatoris lah gitu. Ketika mahasiswa saya sangat aktif betul di organisasi intra termasuk ekstra gitu, dan di sanalah kemudian saya punya semangat yang begitu luar biasa, sehingga perlu kemudian ketika saya kembali kepada masyarakat, aktivitas saya ketika di kampus itu ya tentu tidak mudah saya hilangkan gitu, sehingga tetap terpatron gitu ya dalam hati saya, dalam pikiran saya untuk mengaktualisasikan dalam upaya pemberdayaan kepada masyarakat. Mungkin disitulah menjadi saluran bagi saya untuk terjun di dunia politik gitu. Artinya punya komitmen yang baik untuk selalu berkomunikasi dengan masyarakat, punya gagasan yang besar bagaimana caranya memajukan masyarakat. Maka menurut pandangan saya satu-satunya saluran itu ya kita harus berpolitik seperti itu. Saya kebetulan dulu alhamdulillah dipercaya di TA ya, tenaga ahli DPR RI, yang kebetulan tidak dari Dapil Madura, dari Dapil Cianjur. Saya kebetulan diberikan kewenangan untuk mengurusi Jawa Timur gitu, sebagai koordinator wilayah Jawa Timur, TA sekaligus koordinator wilayah Jawa Timur. Posisi kalau itu sebenarnya berkaitan dengan usul aspirasi kegiatan atau program aspirasi masyarakat yang kemudian bisa kita tampung untuk kita tindak lanjuti kepada DPR RI, yang kebetulan Ibu Sidayati dari fraksi Demokrat. Beliau sekali lagi saya katakan bukan dari Dapil Madura, beliau dari Dapil Cianjur, tapi kontribusi kepada masyarakat Madura itu luar biasa gitu. Salah satu contohnya seperti bantuan hand traktor atau Alsintan untuk pertanian, kemudian juga ada bantuan pembudidaya ikan, podakan, termasuk juga bantuan-bantuan lembaga pondok pesantren dalam bentuk LF3, lembaga mengangkat masyarakat mandiri, yang kemudian itu menjadi bantuan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, tetapi salurannya juga dari saluran aspirasi, artinya pengusulannya melalui komunikasi yang disampaikan kepada saya, lalu kemudian saya usulkan kepada Bu Sidayati, kemudian dieksekusi untuk mendapatkan bantuan itu. Lah, dari situlah saking banyaknya bantuan yang kita serap dan kita berikan kepada kelompok masyarakat maupun lembaga itu, kemudian muncul inisiatif dari masyarakat sendiri, bukan dari saya, dari masyarakat sendiri yang menginginkan Pak Indra ini sebaiknya jadi DPR lah gitu. Karena mengapa? Dalam tanda kutip banyak DPR yang selama ini jadi tapi tidak pernah terbukti gitu. Lah sementara Pak Indra ini belum jadi DPR sudah banyak kontribusinya kepada masyarakat. Nah, di sanalah kemudian karena ada keinginan masyarakat secara keseluruhan, akhirnya saya ya sudah merasa tertarik untuk masuk di dunia politik, dan kebetulan karena memang Bu Sidayati ini adalah dari fraksi Demokrat, sehingga saluran saya yang tepat adalah dari Partai Demokrat. Di sanalah kemudian saya mendaftar sebagai calon legislatif, dan alhamdulillah di 2014 itu menjadi momentum saya berkesempatan untuk menduduki jabatan sebagai anggota DPRD itu. Dan alhamdulillah mungkin sepanjang sejarah masuknya Partai Demokrat di Sumeneb, mungkin ya satu-satunya yang masih menduduki suara tertinggi itu saya. Jadi 2014 itu saya dengan suara 7.400, alhamdulillah di 2019 untuk periode kedua saya mendapatkan suara kurang lebih sekitar 10.500.
inspirator ya. Jadi tidak hanya dari Demokrat sendiri, banyak tokoh-tokoh nasional yang menjadi inspirasi, termasuk juga mungkin ya senior-senior kita di organisasi kemahasiswaan itu, seperti yang kita sebut Bang Mahfud MD misalnya kan. Kemudian juga Profesor Didi Jerahbini misalnya. Kalau di dunia kampus itu banyak yang motivasi saya, salah satunya seperti Pak Selamat Subari yang kebetulan beliau juga dekan Fakultas Pertanian. Saya dari Fakultas Ekonomi gitu. Cuman yang banyak mensupport saya hingga kemudian saya juga bisa berkontribusi kepada masyarakat itu dulu adalah melalui jejaring yang dibangun oleh Pak Selamat Subari itu. Pak Selamat Subari sendiri alhamdulillah sampai detik ini beliau sehat dan kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat, dan beliau sekarang masih aktif juga untuk mempromosikan program S2 PSDM di Fakultas Pertanian gitu. Bukan PSDM, maaf, PSDA ya, PSDA gitu. Di Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo itu. Jadi itu menurut saya salah satu yang sangat berperan penting bagi saya, sehingga termasuk ketika dulu saya bisa berkiprah di dunia kemasyarakatan, berkontribusi dalam bentuk program itu sebenarnya tidak lepas dari peran beliau gitu. Makanya menurut saya beliau yang paling sangat menginspirasi dan menjadi salah satu tokoh yang menurut saya sangat penting berkontribusi bagi saya hingga saya kemudian menjadi anggota DPRD sekarang. Iya, kalau kemudian ditanya kenapa sih kita lebih memilih di Sumeneb, tidak kemudian di Jawa Timur, karena dari tadi itu kan saya sudah menjelaskan bahwa banyak kontribusi yang sudah saya lakukan, bahkan tidak hanya Kabupaten Sumeneb, bahkan Pamekasan, bahkan di Bangkalan, bukan Pamekasan sih, ya Pamekasan ada, Bangkalan ada, kemudian Sampang ada. Program-program itu sebenarnya menurut pandangan teman-teman yang lain itu sebenarnya juga menjadi ladang suara yang sewaktu-waktu bisa saya gunakan ketika barangkali saya ini berkiprah di wilayah yang lebih tinggi, misalnya menjadi bagian dari kontestan untuk Dapil Madura, untuk DPRD provinsi, bahkan DPR RI misalnya. Kalau istilahnya di organisasi itu kan ada beberapa tingkatan. Ya serupa dengan ketika kita ini sebagai legislatif, ya mungkin ini langkah awal saya dulu gitu. Ya tidak mungkin lah saya ke Jawa Timur, karena menurut saya di Jawa Timur itu juga banyak tokoh-tokoh yang perlu saya belajar kepada beliau gitu ya. Banyak senior-senior kita di Demokrat gitu. Maka di posisi itulah saya lebih memilih di Sumeneb dulu gitu. Di samping karena ada semacam pandangan dari masyarakat bahwa kita ini menginginkan figur Pak Indra untuk tidak terlalu jauh dulu gitu. Jadi sebaiknya di Sumeneb sajalah dulu gitu, dari Dapil 4 gitu. Sederhana. Yang penting saya bisa berkontribusi kepada masyarakat. Saya menjadi wakil rakyat yang baik, yang amanah, yang senantiasa dicintai oleh masyarakat. Setidaknya walaupun tidak masyarakat Sumeneb, minimal masyarakat di dapil saya yang meliputi Ambon, Baru, Dasu, dan Pasong-Songan. Sebab platform politik saya itu adalah ngabdi ke depan putih gitu ya. Itu misi besar kita gitu. Dan masyarakat yang menyuarakan itu semua, bukan saya. Jadi banyak baliho-baliho spanduk-spanduk yang tidak saya cetak sendiri, tapi masyarakat mencetak ngabdi ke depan putih gitu ya. Karena saya dianggap satu-satunya figur alternatif sebelum jadi DPR yang kemudian sudah banyak berkontribusi bagi kemajuan masyarakat seperti itu. Baik dari sektor pertanian, sektor kelautan, serupa seperti yang saya bilang, termasuk juga budidaya ikan. Kemudian juga terkait dengan ya sektor lembaga seperti pondok pesantren gitu, yang sering banyak saya sentuh melalui program-program bantuan yang saya koneksikan dengan DPR RI atau melalui program aspirasi DPR RI seperti itu. Kita harus punya komitmen yang baik, berkontribusi bagi kemajuan masyarakat. Jadi itu yang paling penting. Maka insya Allah kita tetap sukses, masyarakat pasti akan mencintai figur yang demikian. Itu tidak hanya terjadi kepada saya, siapapun anggota DPRD yang benar-benar hadir kepada masyarakat, dia terbukti, dia mengayomi, mengawal aspirasi, insya Allah mereka untuk periode selanjutnya mudah untuk terpilih. Artinya tidak susah untuk mencari suara lagi. Makanya ini sejalan dengan yang sudah saya buktikan dari awal sebelum saya jadi DPR, saya sudah berkontribusi, kemudian masyarakat memilih saya. Alhamdulillah saya sebagai anggota DPRD yang terpilih dari fraksi Demokrat dengan suara tertinggi. Jadi mulai munculnya Demokrat sampai hari ini, alhamdulillah saya masih suara tertinggi. Kemudian di periode kedua, suara saya juga naik dari 7.000 menjadi 10.000 sekian. Artinya ada 3.000 lebih suara kenaikan saya gitu. Kenapa kenaikan suara saya gitu?
ini menjadi pembuktian bahwa kerja-kerja kolektif, kerja-kerja politik yang baik, membangun masyarakat dengan baik, dengan kontribusi yang kita berikan, dan selalu mengawal aspirasi masyarakat, insya Allah ini juga akan sejalan dengan perolehan suara kita. Saya nggak merasa kesulitan ya, alhamdulillah. Karena menurut saya kerja-kerja aspirasi itu sudah saya lalui lebih dulu, termasuk juga pengalaman saya sebagai seorang aktivis mahasiswa di Universitas Tujuh Bangkalan, lalu kemudian ditopang dengan pengalaman lain seperti saya menjadi tenaga ahli koordinasi wilayah Jawa Timur yang mengikut aspirasi masyarakat, dan kemudian saya berkontribusi dalam bentuk bantuan itu. Saya kira ketika saya masuk di bidang negara ini saya sudah tidak begitu mengalami kesulitan gitu ya. Bahkan termasuk ketika baru pertama kali saya dilantik 1 bulan kalau nggak salah, itu dulu ada aksi yang cukup besar gitu. Bahkan saya bisa menghadapi teman-teman mahasiswa gitu kan, karena mungkin ini sebagai bagian dari bentuk pengalaman saya lalu ketika saya menjadi aktivis. Dulu saya menjadi pengunjuk rasa gitu ya, hari ini saya sering dianggap menerima, harus siap ya menerima pengunjuk rasa gitu kan. Jadi menurut saya alhamdulillah saya nggak merasa kesulitan gitu. Saya enjoy saja. Saya ya persoalan ada dinamika dalam kultur budaya politik yang dibangun baik di internal partai ataupun juga di internal DPRD, ya tentu itu biasa. Dan di posisi itulah saya tetap perlu belajar kepada senior-senior yang selama ini sudah lebih dulu berpengalaman menjadi anggota DPRD. Kalau dianggap menurut pandangan dari sisi keberhasilan ya, karena mengukur keberhasilan itu susah. Itu lebih kepada kinerja, bagaimana caranya kita ini berhasil menghimpun aspirasi masyarakat, karena kita ini kan sebagai anggota legislatif gitu ya, DPRD gitu ya, fungsinya kan sudah jelas. Kita ini kan legislator, fungsi budgeter gitu ya, fungsi budgeting gitu, anggaran gitu kan ya, juga membahas perda kan gitu kan. Jadi itu menurut saya, kalau melihat menurut saya tingkat keberhasilan itu sebenarnya ada 2. Satu, terletak sejauh mana pandangan dan pilihan masyarakat terhadap kami sebagai legislatif. Apakah kami sudah dianggap benar-benar menyuarakan kepentingan masyarakat? Apakah kami kemudian sudah dianggap bisa berkontribusi bagi kemajuan masyarakat misalnya kan? Yang kedua, yang mungkin dari peran kita di internal DPR gitu. Ya kalau saya selama ini alhamdulillah seringkali dipercaya sebagai salah satu pimpinan pansus sebelum saya menduduki jabatan sebagai wakil ketua DPRD gitu. Dulu alhamdulillah saya juga diberikan amanah oleh Partai Demokrat sebagai ketua fraksi Demokrat gitu. Ya dari sisi mana kita menilai keberhasilan itu gitu. Ya menurut saya pandangan keberhasilan itu satu adalah sepenuhnya diberikan kepada masyarakat untuk menilai kinerja kita, yaitu kita harus benar-benar mengawal aspirasi masyarakat dengan baik, tuntas dan terbukti. Yang kedua yang mungkin dilihat dari kinerja kita di internal itu melalui peran aktif kita di setiap diskusi-diskusi maupun di setiap pansus-pansus misalnya. Dan alhamdulillah di beberapa pansus saya sering ditempatkan sebagai pimpinan pansus. Dulu juga di pansus SPJMD Perubahan saya sebagai salah satu pimpinan pansus. Kemudian juga di pansus penyertaan modal PT US ya, itu saya juga sebagai salah satu pimpinan pansus di sana. Namanya kita politisi ya, gagasan besar kita itu adalah untuk semangat kemajuan masyarakat, semangat kemajuan pembangunan daerah khususnya. Ya, syukur-syukur ke depan saya memiliki kesempatan untuk lebih lebih semangat lagi untuk memajukan Madura seperti itu. Sehingga sekali lagi kalau kita sudah punya pengalaman sebagai anggota DPRD Sumeneb, barangkali kita bolehlah hijrah ke yang lebih tinggi, yang lebih luas, misalnya sebagai anggota DPRD Jawa Timur. Barangkali seperti itu di masa yang akan datang. Suka duka, kalau ditanya suka duka sebagai anggota DPRD itu, ya kita kadang kalau pas malam-malam gitu ya, banyak masyarakat yang nelfon kita gitu ketika mereka mengalami sedikit musibah misalnya kan, atau seperti kayak musim seperti sekarang banyak ini kan faktor alam ya, seperti hujan yang cukup deras yang kemudian menyebabkan terjadinya longsor, banjir itu ya, kita harus hadir di tengah masyarakat itu gitu, walaupun kita dengan
hujan-hujan gitu. Belum lagi ketika banyak akses jalan yang becek gitu, sehingga kita melalui jalan itu kita pun harus ya siap untuk jalan kaki gitu kan ya, tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal ya kita pegang aja gitu kan di lumpur di beceknya itu yang kita rasakan kebanyakan akses jalan-jalan yang ada di wilayah Montong itu ya, Pasongsongan gitu, kecamatan Pasongsongan. Sukanya bagi kita itu saya mengenal banyak teman dan menurut saya ada nilai ibadah gitu ya ketika saya harus berkumpul dengan masyarakat. Dan nilai ibadah yang menurut saya sangat nampak itu ketika saya bisa membahagiakan masyarakat seperti itu. Walaupun kita sebagai politisi tentu kita tahu juga banyak kekurangan. Kadang banyak janji-janji politik yang abai, tetapi kalau bisa kita maksimalkan janji politik itu bisa tunai. Keluhan itu tidak hanya kemudian datang di dapil kita sendiri gitu. Bahkan dari luar dapil gitu. Keluhan terkecil misalnya ketika masyarakat, ini satu kasuistik kecil ya, terutama ketika katakanlah ada teman-teman yang tidak pakai helm misalnya. Ini sedikit lucu gitu kan, lalu tiba-tiba kemudian mereka kena tilang, pasti mereka nelfon saya gitu. Saya bilang lah, saya ini juga nggak bisa ngurus itu gitu. Kalau cuma hanya sekedar mengkomunikasikan ya tolong Pak Polisi lah, kasih keringanan lah, walaupun tetap ditilang, prosesnya jangan terlalu lama lah. Nah ini kadang saya juga berterima kasih lah dengan teman-teman kepolisian yang kadang banyak juga dibantu gitu ya. Ini kan juga bagian dari keluhan kecil ya, atau aspirasi kecil masyarakat ketika di jalanan gitu. Tapi keluhan yang paling nampak itu ya berkaitan dengan program itu gitu. Misalnya Pak Indra, kita ini butuh loh, masjid kita ini sudah meroboh gitu ya. Barangkali melalui usul aspirasi, karena kita ini punya pokok-pokok pikiran gitu ya, pokir gitu kan, sehingga dari saluran itulah kemudian saya sampaikan kepada Bupati dengan Pak Sekda dan OPD terkait, akhirnya bisa ditindaklanjuti. Banyak yang menjadi aspirasi masyarakat, termasuk bantuan kelompok tani, termasuk sekarang terkait dengan kelangkaan pupuk misalnya, ini juga menjadi persoalan cukup serius gitu ya. Nah disitulah kemudian masyarakat itu sering menyampaikan keluh kesahnya kepada kami, dan di posisi itulah kami diuji sejauh mana sih kita ini bisa benar-benar menindaklanjuti keluhan masyarakat itu hingga bisa terbukti gitu. Nah untuk buktikan itu kan perlu kita melakukan aspirasi yang kita sampaikan dalam baik forum Banggar dengan TAPD misalnya, atau forum-forum lain yang bisa kita sampaikan kepada pihak eksekutif, terutama dengan Pak Bupati sendiri begitu. Jadi sekali lagi kalau bicara soal keluhan masyarakat, ya lebih banyak di infrastruktur, jalan, kemudian juga bangunan masjid yang saya singgung tadi, termasuk juga lembaga pendidikan. Kira-kira itulah yang paling pokok gitu dari masyarakat sendiri.